Bayangkan sebuah kota megah yang berdiri kokoh di tepi laut Aegea. Dikelilingi tembok tinggi dan penuh dengan kekayaan serta kebudayaan. Di sanalah kisah epik bermula, tentang cinta, pengkhianatan, dan peperangan yang menggemparkan dunia kuno. Kita mengenalnya sebagai Perang Troya, salah satu cerita paling terkenal dalam sejarah dan mitologi Yunani. Namun pertanyaan besarnya masih menghantui para sejarawan dan arkeolog hingga hari ini. Apakah Perang Troya benar-benar terjadi? Atau hanya dongeng yang dibesar-besarkan oleh Homer dalam karya sastranya yang legendaris, Iliad dan Odyssey? Kisah tentang Paris, Helen, dan Achilles telah hidup selama ribuan tahun, tapi bukti nyatanya masih diselimuti kabut misteri. Beberapa percaya bahwa Perang Troya hanyalah alegori atau metafora untuk menggambarkan konflik politik dan moral pada masa Yunani kuno. Namun ada juga yang yakin bahwa di balik mitos, terdapat jejak sejarah nyata, sebuah pertempuran besar yang benar-benar mengguncang dunia Mediterania. Dalam dokumenter ini, kita akan menyelami lebih dalam antara mitos dan fakta, menggali bukti arkeologis, menyusuri catatan sejarah, dan mencari tahu, apakah Perang Troya memang pernah terjadi? Dan jika iya, siapa sebenarnya yang terlibat, dan apa yang sebenarnya dipertaruhkan dalam perang besar ini? Perang Troya pertama kali dikenal dunia melalui karya Homer, Iliad dan Odyssey, yang ditulis sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Dalam kisah tersebut, konflik dimulai ketika Paris, pangeran Troya, menculik atau membawa pergi Helen, istri Raja Menelaos dari Sparta. Tindakan ini memicu kemarahan Yunani dan menyatukan berbagai kerajaan untuk menyerbu Troya. Helen digambarkan sebagai wanita tercantik di dunia, dan keberangkatannya ke Troya dianggap sebagai penghinaan besar. Raja Agamemnon, saudara Menelaos, memimpin armada besar bangsa Yunani, termasuk tokoh-tokoh seperti Achilles, Odysseus, dan Ajax, menuju Troya dalam pengepungan yang berlangsung selama 10 tahun. Dalam narasi Homer, perang ini bukan hanya soal cinta dan kehormatan, tapi juga pertempuran para dewa. Zeus, Athena, Apollo, dan Hera semua turut campur, memperkeruh konflik dengan siasat dan campur tangan supranatural. Ini menjadikan kisah Troya lebih dari sekadar perang manusia, ia adalah teater besar antara langit dan bumi. Namun dari sudut pandang historis, karya Homer tidak dapat dijadikan bukti langsung. Ia menulis ratusan tahun setelah perang dikatakan terjadi, dan tulisannya penuh dengan elemen mitologis. Namun tetap, kisah tersebut dianggap memiliki akar dalam peristiwa nyata yang terjadi jauh sebelumnya. Jadi pertanyaannya, di balik semua bumbu mitos dan campur tangan dewa, adakah inti dari kisah ini yang mencerminkan kejadian nyata? Untuk menjawab itu, kita perlu menggali lebih dalam ke dunia arkeologi dan sejarah kuno. Pada tahun 1870-an, seorang arkeolog amatir Jerman bernama Heinrich Schliemann memulai pencarian gila. Ia ingin membuktikan bahwa kota Troya bukan sekadar legenda. Dengan memegang erat salinan Iliad di tangannya, ia menggali di sebuah bukit di Hisarlik, Turki, dan menemukan apa yang diduga sebagai reruntuhan kota kuno. Schliemann mengklaim bahwa ia telah menemukan Troya yang asli. Ia bahkan menemukan harta Priam, kumpulan perhiasan emas dan artefak yang ia kaitkan dengan Raja Troya dalam legenda Homer. Penemuan ini mengguncang dunia akademis dan menghidupkan kembali minat akan kisah Troya sebagai peristiwa nyata. Namun pendekatan Schliemann banyak dikritik. Ia merusak banyak lapisan arkeologi penting karena terlalu terburu-buru mengejar Troya yang sejati. Kini kita tahu bahwa situs Hisarlik memiliki setidaknya 9 lapisan kota, masing-masing dibangun di atas reruntuhan yang lebih tua. Lalu, kota manakah yang merupakan Troya yang dimaksud dalam Iliad? Beberapa peneliti menyebutkan bahwa lapisan Troya Enam atau Veia, yang hancur sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, adalah kandidat terkuat. Kota ini memiliki tembok besar, tanda-tanda peperangan dan kebakaran, serta letaknya strategis di jalur dagang penting. Meskipun tidak ada bukti langsung tentang keberadaan Helen, Paris, atau Achilles, bukti arkeologis ini memperlihatkan bahwa kota kuno tersebut pernah mengalami konflik besar, cukup besar untuk meninggalkan jejak dalam ingatan kolektif masyarakat selama berabad-abad.
Troya, jika memang terjadi, kemungkinan besar berlangsung pada akhir zaman perunggu, sekitar abad ke-13 hingga ke-12 sebelum Masehi. Ini adalah periode ketika kekuatan besar seperti Kekaisaran Hittite, Mesir kuno, dan berbagai kerajaan Mycenaean Yunani saling berinteraksi dan terkadang berperang. Kota Troya, yang terletak di wilayah Anatolia Barat, sekarang Turki, sangat strategis. Ia menjadi penghubung antara Eropa dan Asia, serta pengontrol jalur perdagangan antara Laut Hitam dan Laut Aegea. Kontrol atas wilayah ini berarti kendali atas kekayaan dagang. Dokumen-dokumen dari bangsa Hittite menyebutkan kota bernama Wilusa, yang diyakini sebagai Troya, dan seorang pemimpin bernama Alexandu, mungkin merupakan bentuk awal dari nama Alexander, yaitu Paris. Ini memperkuat argumen bahwa Troya bukan hanya mitos, tetapi memiliki eksistensi dalam catatan sejarah kuno. Konflik antara kekuatan Mycenaean dari Yunani dan kota-kota di Anatolia kemungkinan besar terjadi karena persaingan dagang dan kekuasaan. Dalam skenario ini, perang antara Yunani dan Troya bukan soal cinta, melainkan tentang kekuasaan ekonomi dan politik. Jadi, bisa jadi Iliad adalah versi puitis dari perang nyata yang telah mengalami transformasi selama ratusan tahun, hingga akhirnya menjadi kisah epik yang kita kenal sekarang. Meski banyak bukti mendukung eksistensi kota Troya dan potensi konflik besar di sana, para sejarawan modern tetap terbagi. Sebagian menyebut kisah perang Troya sebagai mitos yang dibumbui fakta, sementara yang lain menyebutnya sebagai fakta yang dilingkupi mitos. Salah satu masalah utama adalah tidak adanya bukti tertulis kontemporer dari Yunani tentang perang tersebut. Iliad baru ditulis berabad-abad setelahnya, dan tidak ada catatan resmi atau prasasti yang menyatakan invasi terhadap Troya oleh raja-raja Yunani. Namun penemuan reruntuhan, senjata, sisa kebakaran, serta dokumen dari Hittite memperlihatkan adanya konflik besar di wilayah tersebut. Ini membuat kemungkinan bahwa perang, atau serangkaian konflik kecil, terjadi. Menjadi masuk akal. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah perang itu pernah terjadi, tetapi seberapa besar bagian dari Iliad yang mewakili kenyataan? Apakah Achilles benar-benar ada? Apakah ada kudeta menggunakan kuda Troya? Ataukah itu hanyalah simbol dari strategi militer Yunani? Debat ini masih terus berlanjut, namun satu hal yang pasti, perang Troya, nyata atau tidak, telah membentuk imajinasi kolektif umat manusia dan meninggalkan warisan budaya yang abadi. Lebih dari sekadar perang kuno, kisah Troya telah membentuk fondasi sastra dan budaya barat. Karya Homer menjadi inspirasi bagi penulis, seniman, dan pemikir selama ribuan tahun. Iliad mengajarkan tentang kehormatan, takdir, kemarahan, dan kemanusiaan yang kompleks. Dalam seni, lukisan tentang Helen, Achilles, dan kudeta-kuda Troya tersebar di seluruh Eropa dan dunia. Dalam sastra, cerita ini mengilhami tragedi Shakespeare hingga fiksi modern seperti film Troy tahun 2004. Bahkan dalam dunia militer dan politik, istilah kuda Troya kini digunakan untuk menggambarkan taktik infiltrasi. Selain itu, penemuan kota Troya mendorong perkembangan arkeologi modern. Penelitian di Hisarlik, yang terus berlanjut hingga hari ini, membuka pemahaman baru tentang dunia zaman perunggu dan hubungan antar peradaban. Bagi bangsa Yunani dan Turki modern, kisah Troya adalah bagian penting dari identitas budaya dan sejarah. Kota Çanakkale, dekat situs Troya, bahkan membangun replika kuda Troya untuk menarik wisatawan. Warisan Troya menunjukkan betapa kuatnya cerita dalam membentuk sejarah, bahkan ketika kita belum sepenuhnya yakin apakah cerita itu benar-benar terjadi. Perang Troya, apakah nyata atau fiksi, telah menjadi simbol kekuatan cerita dalam membentuk peradaban manusia. Ia bukan sekadar kisah tentang cinta atau perang, tetapi tentang bagaimana manusia mengenang, membesar-besarkan, dan mentransformasikan sejarah. Di antara reruntuhan batu, puisi kuno, dan kisah pahlawan, kita menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar fakta, kita menemukan identitas.
Manusia butuh cerita, dan Troya telah menjadi salah satu cerita terbesar yang pernah diceritakan. Bukti fisik dan dokumen kuno membuka pintu menuju kemungkinan besar bahwa perang itu memang pernah terjadi. Namun, seperti kabut yang menggantung di atas laut Aegea, kebenaran penuh mungkin akan selalu samar dan penuh misteri. Tapi justru disitulah daya tariknya. Perang Troya adalah persimpangan antara realitas dan imajinasi, sejarah dan mitos, dan itu membuatnya abadi. Sampai kapanpun, kita akan terus bertanya, apakah perang Troya benar-benar terjadi?